Oke, selamat malam semuanya. Kita join dulu ke Danar. Oke. Oke. Oke, teman-teman, malam hari ini jadi kita bakalan ngobrol soal, nah itu dia Kak Danar. Hai Kak, aduh, siap. Jadi Kak. Hai. Lagi Hai di rumah. guys. Oh, ya. Lagi di depan meja belajar. Oke. Masih tetap di rumah aja kan? Masih tetap di rumah aja. Masih tetap di rumah. Hashtag stay at home. Hashtag di rumah aja. Jadi nanti So how are you guys? Fine Kak. Gemukan sih. Iya. Oh, gemukan ya? Dikasih. Iya. Nah, jadi sambil nanti tunggu teman-teman yang lainnya join. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kayak mulai kayak datang-datang pertanyaan gitu ke kita kan kita ya sejak ini datang kita kayak pelayanannya kan cuma dari live, terus kita 4 orang sih kita karantina di gereja gitu, terus kayak karena kerjaan kita cuma live jadi kita gak bisa online gitu. Banyak pemberitaan tentang nyembah para pelayan Tuhan yang bisa dikatakan kehilangan tempat buat melayani gitu. Makanya aku kepikiran aja mau sharing sama Kak Danar karena Kak Danar juga kan terlibat di dalam pelayanan. Jadi malam hari ini kita aku sama ingin tema tentang apa temanya jadi lupa. Jadi tentang kayak gimana sih para penyembah itu di masa ini gitu loh Kak. Maksudnya harusnya kita itu seperti karena mungkin pembahasannya mungkin nanti agak ada sedikit sensitif karena teman-teman banyak yang nanya gitu, maksudnya orang yang full timer gitu kan, mereka yang tadinya kan gereja banyak juga yang jadi nggak bisa support lagi, terus jadinya gimana kayak tadinya waktu semua ini belum terjadi ya mereka bisa klaim diri mereka penyembah, tapi pas ini udah kejadian jadi agak goyang. Nah, kita pengen ngobrol bagaimana tanggapan Kak Danar soal itu karena banyak orang yang terjun di dalam pelayanan sekarang itu. Halo. Nah, mereka itu kayak kehilangan. Kayak koneksi kalian kayaknya agak sedikit slow deh. Iya, ini apa ada yang nelfon tadi. Oke. Nah. Jadi kayak kehilangan identitas mereka sebagai pelayan Tuhan. Jadi kayak nggak tahu mau ngapain. Terus kayak aduh gue makan dari mana gitu, yang tadinya sebenarnya punya iman jadi kehilangan iman. Nah, kita pengen ngobrol sama Kak Danar gitu. Kira-kira menurut Kak Danar kayak apa? Oke. You know what, that's a lot of questions there, man. Banyak sekali pertanyaannya. Dan sebenarnya gini, kita mesti clarify satu-satu ya. Dimulai dari dimulai dari gimana kok bisa kondisinya seperti ini, terus gimana caranya gue bisa survive instead of gue adalah full timer. Tapi mungkin teman-teman semuanya harus bisa membedakan ini kita harus bahas dari ranah apa nih, ya, dari ranah pelayan Tuhan atau dari ranah worshiper gitu. Kalau worshiper kondisi ini sebenarnya tidak akan pernah mengurangi level mereka dalam menyembah, karena justru di saat-saat seperti ini worshiper itu justru tensinya harus naik, levelnya harus naik, karena ini bukan lagi sekedar
apa namanya, gua nggak pelayanan, gua nggak apa namanya, nggak bisa melayani di gereja gitu. Ingat, penyembah itu bukan masalah melayani, penyembah itu masalah identitas diri kita, correct? Kalau misalkan teman-teman semua bertanya, wah kan penyembah kan nggak akhirnya nggak bisa pelayanan apa segala macam. Wait, tunggu dulu. Itu berarti kan we are talking about the side of the worship. Itu kan ngomongnya pelayanan. Itu ngomongnya tentang dalam tanda kutip, mohon maaf, pekerjaan kita di gereja, ya, pelayanan kita di gereja. Jadi kita harus pisahkan jadi dua apa namanya, dua alam nih gitu. Tapi if you talk to me, kalian mau ngobrol sama aku tentang pelayanan, it is pasti ngefek, sangat berimbas. Karena apa? Bukan cuman nggak dapat panggung, bukan cuman nggak dapat panggung, nggak dapat nggak bisa pelayanan setiap minggu, terus nggak bisa pelayanan off air, plus mungkin, mohon maaf ini agak sedikit sensitif ya, mungkin nggak dapat PK apa segala macam. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi dan itu demi kebaikan bersama. Kita tahu bahwa kita nggak akan bisa paksa kondisi itu terjadi. Kalau misalkan kita paksa, you know what? Resikonya adalah hidup dan mati. Resikonya adalah masuk rumah sakit atau stay di rumah gitu kan istilahnya. Nah itu. Tapi justru di saat-saat seperti ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah apakah dengan kondisi seperti ini saya sebagai seorang penyembah spiritually terimbas. Harusnya ini bukan terimbas, tapi justru levelnya lagi dites. Oke. Gitu. Jadi level tingkatan rajin atau tidaknya menyembah, terus connect with God or not, itu yang sekarang itu lagi dites gitu. Karena buatku seorang worshiper it's not seorang entertainer belum tentu worshiper, but worshiper itu punya jiwa entertain, tapi jiwa entertain itu tidak dipakai untuk menyembah. Ya, ngerti ya? Jadi kita itu kalau kita menempatkan diri kita itu bukan sekedar entertainer, cuman sekedar stand di depan mimbar terus kita nyanyi terus kita dapat PK, enggak gitu. If you talking about the worshiper, you worship dimanapun, tetap kondisinya sama, tetap levelnya sama. Bahkan justru di saat-saat seperti ini kalian harus ada di posisi tertinggi gitu sih. Itu sih kalau dari aku. Keren banget sih. Kita sampai kayak deg-degan gitu loh Kak, karena kita kayak berusaha untuk kayak tanyakan ke beberapa orang, kayak nggak nemuin jawaban yang tepat sih, jadi kayak takut juga menyinggung orang ya gitu, karena kita sendiri juga memang kayak gitu kan dalam dan kayak masa karantina ini kayak kalau kita ini benar itu dengan hidup dan mati orang, tapi kalau enggak juga hidup dan mati kita juga gitu kan. Nah tapi ini kalau bicara tapi sebenarnya gini, sorry aku potong. Sebenarnya tidak ada yang salah buat itu ya, karena gini, mungkin di sini aku tidak berusaha untuk menyinggung profesi kita atau profesi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, enggak. Karena kita semuanya ada di posisi itu juga gitu. Aku juga nyanyi di gereja, mostly aku juga punya schedule pelayanan yang di cancel segala macam, a lot of things. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita itu nggak sekedar mohon maaf, aku harus ngomong ini agak lebih kencang, tidak sedang mencari uang di dalam gereja. Ya, sekali lagi, di dalam kondisi-kondisi seperti ini kita sedang tidak mencari uang di gereja. Karena apa? Kita bukan Ananias dan Safira gitu. Kita bukan pengerat gitu. Kita bukan orang-orang yang minta sama gereja untuk kita di feeding terus, enggak gitu. Tapi kita ini kan penyembah ya. Penyembah itu kalau di firman Tuhan kan Imam Lewi gitu kan. Imam Lewi itu perlu di which is it's good. Gitu. Itu enggak ada yang salah. Which is it's good itu udah jatahnya.
gitu. Aku Imam Lewi gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini kita semuanya berusaha untuk melihat kita dari sisi finansial, aku pikir nggak tepat. Karena apa? Penyembahan itu tidak ada hubungannya dengan sisi finansial. Penyembahan itu sikap hati. Penyembahan itu gaya hidup. If you talking about, okay, I lose my financial source, aku kehilangan sumber income, sumber penghasilan, dulu. Berarti kalian ngomongnya tentang pekerjaan, gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya. Jadi aku setuju sih sama benar soal itu gitu, karena kayak, nah, cuman ini kan ada aku ada yang kayak menggelitik sih gitu, kayak kita sebagai pelayan Tuhan di masa gini gitu loh Kak. Maksudnya apakah kita kan gini, sebelum masa ini kita di gereja sempat bahas beberapa tentang kayak perpuluhan, persembahan yang diberikan kepada imam, itu hak-hak daripada mereka. Nah, untuk masa seperti ini kan enggak semua mungkin jemaat atau enggak semua gereja mampu untuk tetap memenuhi kebutuhan para imam Lewi, dan jemaat juga enggak semua, ya walaupun misalnya mereka bisa transfer secara online, mereka enggak semua seperti itu. Kita sebagai pelayan Tuhannya, apakah diam saja atau perlu melakukan sesuatu gitu? Karena mungkin yang diam saja ya kayak menderita banget, tapi yang mereka melakukan sesuatu kayaknya jadi lebih gitu loh, kayak yang misalnya jadi menghimbau orang untuk transfer ke dia gitu dengan mungkin kayak pelayanan online dari rumah masing-masing. Kesannya gitu. kayak lebay gitu ya. Maksudnya tiba-tiba, tetap diingatkan bahwa kita tetap ada persembahan, what gitu kan, kayaknya kayak lebay gitu ya. Padahal sebenarnya itu haknya mereka. Nah, kalau gereja yang melakukan itu kan masih oke gitu kan. Tapi ini ada mungkin kayak ini personnya gitu, nama lembaga gereja gitu. Jadi kayak biasanya mungkin dia terima PK gitu kan, dan sekarang enggak, dan hidup dari situ akhirnya kayak ayo support gua gitu, bla 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 segala macam. Nah, aku agak gimana ya, hatinya agak nggak enak, tapi juga nggak mau menghakimi gitu. Cuman aku sama Franky, maksudnya sama teman-teman sih semuanya di sini kayak butuh pencerahan gitu, kita harusnya sih seperti apa begitu. Oke. Ini sangat sensitif, jadi pembicaraan ini benar-benar harus benar ya. I'm not either worthy actually to answer this. Cuman gini, aku memisahkannya dari sisi bagaimana cara apakah kita harus tetap men-trigger orang untuk memberikan persembahan atau memberikan himbauan untuk ayo dong kasih persembahan dong, ayo dong, walaupun COVID-19 merajalela ibadah online, tetap you have to give the best to the Lord, instead of your lu nggak ada di sana, tapi secara financial kita tetap membutuhkan pelayanan finansial kalian gitu. Menurutku gini, balikin tentang kesadaran orang untuk mengembalikan haknya Tuhan. Dalam hal ini mungkin perlu digarisbawahi ya. Gini, Tuhan itu maha kaya, dia tidak membutuhkan uang kita, tetapi dia memberikan mandat ya. Dia memberikan mandat supaya kita memberikan yang dalam tanda kutip dimaksud dengan financial things, itu tadi persembahan kah dan seterusnya. Itu menjadi sebuah perintah. Kita nggak akan bisa menyanggah loh. Ya kan ini kan ibadah online kan, yang harusnya kalau misalkan gua ngasih persembahan kan offline. Enggak, itu adalah perintahnya Tuhan. Jadi kita nggak bisa langgar di situ. Gitu. Nah, terlepas dari online dan offline, tetap kamu harus tetap memberikan. Cuman dalam hal ini yang namanya dalam tanda kutip tadi persembahan itu kan kerelaan. Yang kita perlu ingatkan sama mereka adalah himbauan. Karena apa? Pelita, kaki dian, pelayanan di gereja itu sumbernya dari mana? Dari financial kelimpahan finansial yang Tuhan percayakan lewat kita, correct? Gitu. Jadi istilahnya gini, loh,
there's nothing to do with me. Kan uangnya gereja mungkin kan bisa dari tempat lain gitu. Tunggu dulu, Tuhan kan bilang berikan aku lupa ayatnya. Tapi kalau nggak salah seperti ini, berikan ujilah aku, kata Tuhan. Namanya berhubungan ya, ujilah aku, ya kan. Jadi istilahnya kalau udah ngomong ujilah aku, apapun yang seharusnya dalam tanda kutip kita berikan, itu ibaratnya kayak gini, bukan tedeng aling-aling supaya kita tidak dapat berkat, enggak. Tapi justru dikala kita mengalami situasi yang seperti ini, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Instead of dalam tanda kutip, kita ini sedang memberikan gratitude, kayak itu tadi finansial tadi. Ingat ya, janda Sarfat itu tidak memberi dalam janda Sarfat itu tidak memberi dari kelebihan, tapi dia memberi dari kekurangan. Bayangkan, masa kalah kita sama janda Sarfat? Korek. Jadi tetap berikanlah yang paling baik kepada gereja. Untuk apa? Supaya pelayanan pengkabaran Injil, supaya pelayanan Tuhan yang dipercayakan lewat gereja-gereja tetap bisa berjalan. Itu adalah salah satu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawabnya pengerja, enggak, tapi tanggung jawab kita. We are meant to be the perpanjangan tangannya Tuhan, God's hand, gitu sih, gitu. Nah, terus kalau menurut Kak Danar gimana? Apa sih Tuhan yang gereja dapatkan justru lewat wabah ini? Kan pasti ada plus minus. Kalau menurut Kak Danar, apa sih yang menguntungkan itu buat gereja di masa ini? Sorry, agak putus-putus. Jadi menurut Kak Danar, hal apa yang justru menjadi keuntungan buat gereja ketika wabah ini datang? Gitu kan situasi seperti ini justru ada beberapa itu menguntungkan. Jadi kalau Kak Danar seperti apa yang menjadi keuntungan? Oke. Kalau menurutku gini, gereja diuntungkan banget. Karena apa? Disinilah kita punya momen untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nggak, Uramin. Jadi gini, kita tahu mujizat masih tetap ada sampai hari ini, betul ya? Kita tahu dengan doa-doa kita banyak orang disembuhkan segala macam. Tapi dalam tanda kutip, apakah kita harus melihat dan kita harus datang ke orang-orang yang kena COVID, pegang tangan? Enggak, itu nggak beriman. Tapi maksudnya gini, dalam kondisi seperti ini, harusnya seluruh gereja Tuhan itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan lewat satu, humility, ya, generosity. Jadi dia harus generous. Tangan mereka harus menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, gitu. Nggak cuma orang-orang gereja, tetapi orang-orang yang membutuhkan. Satu. Yang kedua, gereja Tuhan itu harus gathered around, harus bersatu, di mana mereka harus berdoa dengan satu tujuan. Kuasa Tuhan dinyatakan lewat pandemik ini. Jadi kalau aku bilang, sekarang kan gini, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama, Tuhan berkati Indonesia, turunkan hujan berkat buat Indonesia, menangkan Indonesia, apa dan seterusnya, doa-doa kita yang luar biasa indah itu ya, itu tiba-tiba muncul terdengar di setiap doa kita setiap pagi, minggu pagi, setiap hari gitu, bahkan setiap KKR segala macam. Pulihkan Indonesia, nyatakan kuasamu di Indonesia. Nah, this is the test for me. This is the test. Actually, kita harus berdoa lebih kuat lagi supaya apa? Kuasanya dinyatakan. Karena apa? Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Gitu. Jadi memang ini jadi kayak perdebatan, kalangan pelayan-pelayan Tuhan itu kayak jadi banyak
ribut gitu, terus jadi kayak ngaco-ngaco gitu loh. Dimana sebenarnya kan cuma tujuannya cuma kalau aku sih melihat justru jadi keuntungan besar buat gereja atau Danar setuju atau kalau aku sih lihatnya mungkin aku dari segi koordinator jadwal dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini aku melihat bahwa akhirnya gereja bisa melihat pelayan Tuhan yang murni hatinya. Karena kayak kami di sini kayak melihat gitu kayak ibadah online keadaan mungkin persembahan sudah enggak ada, ya mau nggak mau mereka melayani ya dengan tulus gitu kan, enggak pakai PK yang cuma menjadikan pelayanan di depan ya udah kayak bye gitu dan mereka udah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Pasti ngeliatnya kayak sangat diuntungkan banget. Jadi mungkin nggak tahu ya kalau mungkin di kalangan hamba Tuhan pendeta pun sama seperti itu, maksudnya motifnya cuma ya keliling gitu ya sekarang nggak bisa gitu ya. Sekarang yang benar harus bangkit itu orang-orang yang punya hatinya tulus, imannya teguh di dalam Tuhan. Kalau enggak momen ini akan ya, ada orang yang mengancam, ada orang yang justru kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau aku sih berpikir ya kita justru harus apa sih sekarang gitu kan. Itu adalah karena gereja jadi berhasil gitu loh, nggak bisa lagi bikin gereja lu mau gereja besar pokoknya nggak bisa ibadah gitu. Dan orang bisa pilih kemana saja mereka mau ibadah sekarang, ini mau ibadah gimana. Jadi udah aku rasa sih gini, kalau nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kalau ya 2 bulan atau 3 bulan, ada yang bilang malah sampai akhir tahun gitu kan, ngeri banget. Cuman aku sih mikirnya gitu, aku sebagai pelayan Tuhan mikirnya kalau nanti start lagi mungkin kayak start dari nol kali ya gitu, karena nanti kayak udah aku gimana gitu. Kalau mungkin karena atau besok udah boleh ibadah mungkin nanti bisa lah oke 1 bulan. Kalau 2 bulan 3 bulan memulai laginya tuh udah susah gitu. Jadi emang benar-benar butuh orang-orang yang punya daya yang tinggi banget. Nah, ini sangat diuntungkan banget sih kalau kita orang-orang yang juga ini mungkin kita berdoa Tuhan kirimkan kita orang-orang yang hatinya murni dan lain. Ini mungkin jawaban Tuhan cuma lewat kelihatannya lewat hal yang buruk gitu. Ya, karena mungkin gini sis bro, Tuhan itu kan bisa pakai momen apa aja ya untuk bisa merubah setiap hati ya. Kita balik lagi tadi kan ngomongnya udah ngomong pelayan Tuhan, terus habis itu ngomongnya seorang worshiper gitu ya. Nah sekarang ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk kita tidak memandang siapa kita. Kita itu worshiper meant to be gitu. Kita itu penyembah garisan hidup kita itu adalah worshiper gitu kan. Whoever we are, yang baik yang bisa nyanyi, baik yang tidak bisa nyanyi, we are still a worshiper. Worship itu nggak cuma sekedar singing, nggak cuma sekedar nyanyi, enggak. Worshiper itu adalah kita connect sama sumber kita, yaitu Tuhan Yesus gitu. Nah, mengenai tadi statement yang Ebi tadi bilang, ya oke, I agree with that. Tapi ada yang harus kita sama-sama note di sana, bahwa dari dulu memang jemaat itu bukan punya kongregasi. Mereka mempercayakan diri untuk bertumbuh di satu kongregasi. Ya, jadi kalau ada satu gereja, misalkan ada satu gereja A gitu ya, klaim ini jemaat saya segala macam. Sekarang udah nggak musim. Correct? Karena apa? Mereka as easy as they touch the TV, as easy as they pick the YouTube channel segala macam, correct? Jadi istilahnya kalau misalkan mereka tidak memilih untuk tidak beribadah di kanalnya gereja A, gereja B, gereja C, itu urusan mereka gitu. Nah, yang patut kita garis bawahi adalah sekarang kemurnian gereja itu benar-benar menjadi sebuah hal yang ditantang ya. Untuk apa? Untuk kita tidak melihat
siapa, dari mana, mau apa, tapi kita melihat satu, jiwa Tuhan ini perlu di take care, gitu, dengan sebuah tujuan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang aku mau bilang di sini. Seorang worshiper dituntut untuk support gereja, support pekerjaan Tuhan, support segala sesuatu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang menjadi bagian dari mereka, untuk bisa apa? Untuk bisa menyatukan suara, di mana kita doanya sekarang cuma satu, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Sekarang dari mana lagi? Gitu. Kita mau mengharapkan apa lagi? Mengharapkan kita ibadah, mengharapkan pandemi ini selesai, itu di luar kemampuan kita, correct ya? Jadi kita tidak bisa lagi dalam tanda kutip berdoa bahwa semoga COVID-19 ini kelar besok, minggu depan, bulan depan, fine. Kita juga pengen. Tapi yang harus kita doakan harusnya ya adalah Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan kebesaranmu, di mana kami rindu bangsa Indonesia ini mengenal yang namanya Yesus. Bangsa Indonesia ini ngerti yang namanya Yesus. Mereka tahu gereja Tuhan ini adalah mercusuarnya kerajaan sorga, mercusuarnya Tuhan. Jadi mereka harus lihat Tuhan dalam hidup kita. Bahkan termasuk para worshiper gitu. Kalau worshiper hari-hari ini cuma mikirin, nggak salah ya, nggak salah. Human being pasti akan pasti akan memikirkan tentang perut mereka yang lapar harus diisi apa, kebutuhan mereka harus diisi apa, segala macam. Nggak ada yang salah. But the most important thing adalah satu suara berdoa menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ketika kita mendorong kuasa itu terjadi di dunia ini, di kehidupan kita di Indonesia, you know what? Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita cari kerajaan Tuhan dulu. Kita kasih kerajaan sorga dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang biasanya mungkin tergantung dari sisi pelayanan, secara finansial, sekarang waktunya kita semuanya untuk berpikir kreatif. Kita diberi hikmat sama Tuhan untuk berpikir kreatif. Apalagi ya, source yang bisa aku lakukan untuk bertahan, untuk survival. Semua orang sekarang ada di survival mode. Nggak aku, nggak kalian, seluruh orang di seluruh dunia. Gitu. Semua orang di seluruh dunia. Halo, Dr. Vito. Ini dokter kece banget nih. You have to talk with him. Jadi dari sana kita harus tahu bahwa saya dikasih Tuhan hikmat untuk mencari kreativitas yang baru. Gitu. Jujur aja beberapa waktu yang lalu, kebetulan aku punya satu komunitas namanya Good Friends. Di Good Friends itu baru pertama kalinya aku join sama mereka secara online ya. Wah, mereka curhat, mereka ngobrol begini, karena mereka rata-rata semuanya adalah entertainer. Jadi income mereka banyak yang hilang, banyak yang di cancel kerjaan mereka segala macam. Nah, di sana mereka bilang, tapi ketika aku berpikir untuk tenang, tidak panik, dan berdoa sama Tuhan, ada kreativitas yang baru yang muncul. Sekarang bukan waktunya lagi untuk malu. Sekarang bukan lagi waktunya untuk jaim. Tapi dari ini kita semuanya sedang nyawa kita cuma satu, kita mempertahankan habis-habisan nyawa kita supaya tidak berhenti. Nyawa kita tidak berhenti gitu ya. Kelangsungan hidup kita tidak berhenti. Oleh karena itu, dari seorang artis, dari seorang public figure, jualan donat nggak masalah. Bikin konten YouTube nggak masalah. Terus bikin jual apa, jual ini, jual itu, menjajakan ini, ada jasanya yang bisa social media, they made content. Terus ada yang biasanya ngajar, kayak aku nih biasanya. Aku beberapa kali aku ngajar online segala macam, bahkan aku di kampus juga ngajar online. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu pikirkan. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa ini adalah waktu buat kita untuk tidak bertahan di satu pintu. Ya. Karena pintu yang lain akan dibuka buat kita. Correct? Tugas kita cuma satu, ketok pintunya,
pintu dibukain. Pintu berkat, pintu kesempatan, opportunity semuanya kalau kita minta, kalau kita work on it pasti dibuka. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau orang benar-benar apa ya, apalagi kalau namanya worshiper, kalau sama Tuhan, Tuhan kayak kasih tahu cara buat kita bagaimana caranya kita bertahan hidup lewat pintu-pintu itu gitu ya Kak. Gitu. Jadi kayak nggak mungkin orang true worshiper itu susah di dalam keadaan ini, karena nggak mungkin Tuhan biarin jadi. Tapi seperti itu. Iya, karena gini. Mari kita, kalau nggak afdol nih kalau kita nggak buka ayatnya nih, sambil ya. Ya teman-teman semuanya pasti juga akan setuju sama aku. Kita buka di Oke, kita buka di Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26 ya. Ini tentang tentang Allah dan harta benda nih ngomongnya nih, ya kan? Nah, ini udah ngomong gini. Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan, sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain, ya. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada yang lain. Begitulah juga dengan kalian. Kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda itu. Ini ngomonginnya kalau misalkan kalian melayani, jangan ada di dua alam nih. Jangan untuk uang, right? Jangan untuk uang, ketenaran segala macam. No, you still obey the Lord. Kalian harus harus mengutamakan Tuhan karena kalian melayani. Nah, ini yang penting banget. Sebab itu ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang kalian makan dan minum, atau apa yang kalian akan pakai. Bukankah hidup lebih daripada makanan dan badan lebih daripada pakaian? Lihatlah, 26, lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Ya. Ini maksudnya gini. Habis yud jam 3 terus kita lihat ini, jadi Kak Danar bilang lagi kayak, wah Tuhan tuh kayak emang lagi ngomong banget. Gini, agree. Sebenarnya gini, bukan berarti kita tetap iya kan, kita ini kan lebih mulia dari burung, pasti kita akan dikirimin sesuatu segala macam. Nggak gitu basically. Well, it happens ya. Kayak beberapa hari yang lalu aku dikirimin apa segala macam. Wah, itu luar biasa banget karena tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang ngirimin Danar satu paket, walaupun itu ibuku, atau ada yang ngirimin aku, Kak Danar aku mau endorse dong, bikin ini segala macam promosi. Fine, itu kan ibarat kayak kita dipelihara sama Tuhan kan, correct? Nah, tapi sebenarnya intinya bukan itu. Intinya adalah janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ingatlah selalu janjinya. Dia Allah yang setia. Nah, connect sama ini. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Correct? Jadi kalau burung aja dipelihara, apalagi kita. Tugas kita adalah working on it. Tugas kita adalah bekerja, mengusahakan, dan semaksimal mungkin mencari cara dengan hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Loh Kak, tapi kan aku kan full time pelayanan. Dalam kondisi seperti ini, kita sudah tidak bisa lagi melihat full time, half time, full heart, half heart, enggak. Dalam kondisi seperti ini, sekarang dituntut untuk be smart, be wise, ya, dituntut untuk lebih berhikmat. Kita ada di survival mode, dalam tanda kutip survival mode itu segala macam cara yang positif tentunya ya, yang sesuai dengan firman Tuhan
lakukan. Karena apa? Di sanalah Tuhan akan bekerja lebih luar biasa lagi. Nggak cuma dikirimin, he will bless you with what you have. Ini ada yang komen tuh dari tadi di atas, katanya ini pembicara seperti ini kayaknya udah jarang dicari. Terus ini home gini pelayanan yang bisa dilakukan secara pribadi gimana Kak? Dan please nyanyi Word in Faith Kak. Ini pertanyaannya kita lakukan secara pribadi. Well, dari siapa ini? Dari Vindar 15 ya. Ya, for example, tidak harus ada yang berkurang. Kamu berdoa, kamu memuji Tuhan, baca firman Tuhan lebih kencang lagi. Karena justru di saat-saat seperti ini, iman kita sedang diuji. Justru ketika iman kita sedang diuji, kekuatan kita, bukan kekuatan, kerajinan kita jangan sampai kendor. Justru kayak 100 jadi 110, 110 jadi 120 gitu ya. Giginya udah bukan gigi 1 tapi udah gigi 3 gitu kan kalau mobil. Jadi teman-teman semuanya jangan membuat diri kalian justru kendor, semangatnya turun. Ingat, semangat yang patah mengeringkan tulang gitu kan istilahnya. Jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwa dalam kondisi seperti ini bukan cuman sekedar kita, aduh gimana ya, aku harus mikirin apa, enggak. Kalau perlu tanya sama Tuhan dulu. You better ask to Holy Spirit. Kalian harus tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus itu kan penolong ya kan. Dia akan berbicara sama kita melalui firman yang sudah kita baca, gitu kan. Jadi tanya sama dia, apa yang harus aku lakukan? You know what? Dia pasti kasih jawaban. Yeah. Ada begitu banyak bukti nyata kok. Ada begitu banyak bukti nyata yang muncul ketika kita dalam kondisi dead end, dalam kondisi jalan buntu, tiba-tiba Tuhan buka. Orang Tuhan di Mazmur Amsal aja, Amsal atau apa ya, aku lupa. Terbukalah pintu yang berabad-abad, itu kan dead end. Ya nggak sih? Pintu yang berpuluh-puluh, yang beratus-ratus tahun yang nggak bisa diangkat kok. Ya nggak sih? Nah, apalagi kita kan sudah ditakdirkan, kita udah punya, kita tuh di dalam diri kita, teman-teman semuanya tahu, kalian semua harus tahu bahwa Danar, kalian semuanya yang nonton ini punya hikmat. Kita diberikan privilege untuk mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. So better you use that. Ya, when you use that, when you use that, itu akan flowing dan ada begitu banyak ide-ide baru yang kalian bisa execute. Nah ini terakhir nih kalian, untuk masa kemarin ada teman yang tanya, kan kita nih apalagi kalau misalnya karantinanya nggak keluar, terus semuanya aman, masih punya stok makanan, itu kan kita nggak punya urgensi di luar seperti apa. Gimana, how to pray kalau nggak rasain nih orang susahnya gimana? Handle hati kita itu untuk tetap bisa ngerasain punya orang. Menurut keadaan kayak apa gitu, karena ada banyak orang sih di sini jadi selfish, udah punya makanan, gue sama keluarga gue nggak sakit, gue nggak infeksi, ya udah gitu. Jadi sudah bisa ngerasain, karena kita masih ketemu melihat sakit. Sekarang kita nggak ketemu orang-orang yang kita layanin gitu, nggak tahu kabar mereka, jadi kita nggak punya rasa untuk kayak oh iya ya perlu untuk melayani. Nah ini itu keren banget tuh. Kita buka lagi di Matius 24 ayat 12. Ya. Teman-teman sekarang harus sadar ya. Matius 24 ya. Matius 24 ayat 12. Sebentar aku coba cari terjemahan yang jauh lebih Matius 24 ayat 12. Ini bagus banget sih, permulaan penderitaan. Teman-teman harus baca. Kita baca ya. Ketika Yesus duduk di atas
Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nomor 1. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya, sebab bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu yang kedua. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bangsa, bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahannya. Artinya gini, yang pertama, ada begitu banyak kesengsaraan yang muncul. Kasih orang menjadi dingin, udah mulai egois. Ya, salah nggak? Itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Gimana caranya menyikapi? Kalau firman ini ditulis buat kita, related dengan zaman kita ini, yang harus kita waspadai adalah berbalik. Karena apa? Di dalam dunia ini, kita nggak hidup sebatang kara. Ya, kita nggak hidup sendirian. Danar tidak hidup sendirian. Danar hidup di tengah-tengah orang yang mungkin, dalam tanda kutip, bisa menjadi Danar tidak hidup di satu zaman yang hidup sendirian. Danar bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, gitu. Jadi jangan selfish, jangan cuma mikirin diri sendiri. Betul, pasti dalam kondisi seperti ini, people will save their ass. Sorry, agak kasar ya. Semua orang pasti akan menyelamatkan hidupnya, kehidupannya, dirinya masing-masing. Tetapi barang siapa berbagi dan mereka ingat bahwa mereka tidak cuman mereka tahu bahwa panggilan hidupnya adalah menolong orang lain. Kasih itu murah hati, ya kan? Kalau kalian sudah berpikir dalam tanda kutip, aduh aku ini nggak punya duit, aku cuman besok cuman ini segala macam, nggak bisa dong. Aku tetap harus berpikir tentang diriku. It is, kamu berpikir tentang dirimu, betul. Tetapi you know what? Kalian dipanggil Tuhan untuk menjadi contoh, untuk menjadi example, untuk, waduh ada kayak Debbie, Katrina. Ini harusnya lebih suka, lebih oke di khotbahnya. Kalian harus lebih tahu bahwa panggilan kita adalah menyebarkan kasih. Jadi jangan selfish. Jangan jangan cuma mikirin diri sendiri. Karena apa? Itu tadi, kasih itu murah hati. Kasih itu berbagi gitu. Ada begitu banyak sekarang orang-orang di luar sana yang lagi nungguin kita nih. Gitu. Nungguin kita supaya apa? Supaya kita dibantu, supaya kita bisa orang-orang itu bisa merasa terbantu. Dan dari sana Yesus itu dinyatakan. Gitu. Mereka mungkin nggak akan jadi Kristen sekarang. Mereka nggak akan jadi percaya Yesus sekarang. Tapi mereka akan ingat perbuatan kita. Dan Tuhan akan berbicara pribadi. Kita nggak akan bisa paksa begitu ngasih gitu, percaya Yesus yang no. Buatku nggak ada istilah seperti itu. Kita ngasih. Bless them in the name of Jesus. Dalam tanda kutip, ketika kita bless them in the name of Jesus, dalam kita koridornya adalah ya udah, kalau kita melepaskan berkat itu akan nempel kok sama mereka. Dan sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang menolong mereka adalah bukan A, bukan B, bukan C, bukan Danar, bukan Abigail, bukan semua orang yang labelnya
tulisannya gede-gede Yesus gitu, enggak. Tapi adalah orang-orang yang generous, yang berbagi, yang sudah berdoa melepaskan berkat. Karena itu yang akan menjadi getaway buat mereka untuk percaya Yesus. Nah, ada lagi tuh Kak Debri bilang love revolution, love even though, ya. Itu something yang kita semuanya harus lakukan. Gitu sih kalau menurutku ya. Ya, itu dia. Thank you banget Kak Danar buat sharingnya malam hari ini. Kita berkati banget. Mudah-mudahan segera berakhir ini semua supaya kita bisa undang langsung gitu. Pasti. Pesanku gini ya teman-teman semuanya. Kita pasti berdoa supaya COVID-19 ini akan segera berakhir. Kita percaya soon to be over. Tugas kita berdoa. Tugas kita sebagai seorang penyembah, sebagai pelayan Tuhan adalah menyatakan kuasa Tuhan lewat penyembahan, doa, dan juga sikap hati kita plus tindakan kita. Jangan mohon maaf, janganlah kamu khawatir. Jangan, teman-teman gini, boleh baca berita, boleh. Tapi jangan jadikan berita itu sumber iman percayamu. Karena once kalian percaya sama gini, berita itu memang dibuat untuk kita bisa tahu, ya. Tapi jangan sampai itu kan cuma informasi, jangan sampai masuk ke pikiran, ke hati segala macam. Enggak, jangan. Karena apa yang harusnya masuk itu adalah firman. Kalau kalian masukin sesuatu yang frightening, yang menakutkan, yang keluar pasti juga akan ada rasa takut. Gitu. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang sudah yang kalian baca menghamirkan adonan. Istilah Tuhan sudah bentuk kalian terus tiba-tiba cuman karena berita itu jadi hamir. Jadi nggak jadi tuh istilahnya. Nah, jadi itu terus nyatakan kuasa Tuhan lewat kehidupan kalian dan jangan lupa disinilah waktu kita untuk berdiri, stand still and be still, ya. Stand still itu berdiri teguh, tidak goyah. And be still, tetap setia, ya. Be still and know that He is God. Tetaplah setia, tetaplah dia memandang bahwa dia tetap Tuhan dalam kondisi seperti ini. Inilah yang harus kita pegang, gitu sih. Thank you banget Kak. Biasa kita dikuatkan karena kita udah susah kan dengar kekuatan luar negativitas. Ini kita semangat lagi untuk menempuh berapa bulan lagi pun nggak masalah. Oke, mungkin thank you buat malam hari ini. Kak Danar mungkin boleh tutup dalam doa kali ya, kita berdoa sama-sama. Boleh. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja luar biasa lewat kita semuanya, lewat kami semua, umat Tuhan yang dipanggil dari kehidupan kami yang dulu mengarah kepada kehidupan yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami berdiri, kami bersyukur karena berkat Tuhan tetap bekerja, tetap ada di waktu-waktu yang sangat buruk seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hari-hari ini kami mau semakin melekat bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada sumber lain lagi yang bisa kami dekati. Tidak ada sumber lain lagi yang bisa memuaskan hati kami, memuaskan hidup kami, menyelamatkan kami. Cuman Yesus Tuhan. Cuman Engkau Tuhan. Karena ketika kami berharap kepada manusia, itu sudah berdosa. Ketika kami berharap berharap kepada manusia melebihi dari Engkau, itu sudah sangat berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di waktu-waktu seperti ini Tuhan sepertinya menunjukkan kepada kami bahwa kami harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah hati kami tetap setia memandang Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan yang luar biasa untuk bisa menguatkan kami menjadi kuat,
kami sekuat Raja Wali Tuhan. Kami melihat ini memang menjadi sebuah krisis. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, kami ini bukan burung dara, bukan burung gereja, tapi kami ini burung Raja Wali. Di mana ketika burung Raja Wali itu terbang tinggi, mereka nggak perlu lagi mengepakkan sayapnya, tetapi mereka terbang bersama angin persoalan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, dengan adanya masalah ini Tuhan Yesus, kami tetap kuat, justru kami juga bisa menguatkan orang lain. Dan kami bisa menginjil Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang percaya, karena satu nama yang luar biasa ada, yaitu adalah nama Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kuatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, kami berdoa siapapun mereka, siapapun yang ada di situasi yang sulit, mereka nggak mendapatkan income, mereka nggak mendapatkan pekerjaan, pelayanan mereka berkurang, bahkan tidak ada, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa bekerja, segala macam. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, ajar mereka semua, ajar kami semuanya untuk tetap bersemangat, tetap berjuang, karena kami tahu Tuhan Yesus, ini semuanya tidak pernah melebihi kekuatan kami. Ini adalah sebuah ujian yang terus-menerus membuat kami akan semakin percaya bahwa satu-satunya pribadi yang sanggup membuat kami kuat, membuat kami selamat, membuat kami luar biasa, cuma Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memberkati semua orang yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami bersyukur Tuhan, dengan kekuatan ini kami bisa menyebarkan kabar baik buat mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan buat God Centered Community, buat semuanya Tuhan Yesus yang terdampak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, God Center Community akan menjadi sebuah komunitas yang terus mengkabarkan kabar baik, terus memberikan kabar sukacita, dan terus memberikan kabar pengharapan, di mana saat-saat ini kabar pengharapan itu sangat sulit untuk kami dapatkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah God Center Community bisa menjadi jawaban yang luar biasa buat semua orang yang mendengarkan setiap tayangannya. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menguatkan, dan kami melepaskan kesembuhan buat semua penderita COVID-19 yang hari-hari ini sekarang sedang merindukan kesembuhan. Kami percaya dengan kuasa ini kami melepaskan dengan satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Kak Danar, God bless you. Haleluya. Sama-sama guys. Tetap semangat, tetap jaga jarak, stay safe. Oke. Bye-bye. Bye. Thank you semuanya. Okay.